Selamat siang, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Etika Penggunaan Artificial Intelligence atau AI oleh mahasiswa pendidikan matematika sebagai calon guru. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin masifnya penggunaan AI seperti ChatGPT dan Gemini dalam aktivitas akademik mahasiswa. Di satu sisi, AI memberikan banyak manfaat dalam membantu proses belajar, namun di sisi lain muncul pertanyaan mengenai aspek etika, integritas akademik, serta dampaknya terhadap kemandirian belajar mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru matematika. Melalui penelitian ini, saya berupaya memahami bagaimana mahasiswa memanfaatkan AI serta bagaimana mereka memaknai batasan etis dalam penggunaannya. Perkembangan teknologi AI telah mengubah cara mahasiswa belajar dan memperoleh informasi. Berdasarkan hasil observasi awal, AI banyak digunakan mahasiswa untuk memahami materi, menyelesaikan tugas, mencari alternatif penjelasan konsep, serta meningkatkan efisiensi belajar mereka. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, adanya potensi ketergantungan terhadap AI yang dapat mengurangi usaha berpikir mandiri mahasiswa. Kedua, muncul isu mengenai integritas akademik, terutama ketika mahasiswa menggunakan hasil AI secara langsung tanpa melakukan proses pemahaman. Ketiga, penggunaan AI yang berlebihan berpotensi mengurangi interaksi akademik antara mahasiswa dengan dosen. Penelitian ini didasarkan pada dua landasan teoritis utama. Yang pertama adalah pandangan UNESCO tahun 2021 yang menekankan pentingnya tanggung jawab, transparansi, dan integritas akademik dalam pemanfaatan AI di bidang pendidikan. Yang kedua adalah teori self-regulated learning dari Zimmerman yang menjelaskan bahwa pembelajar yang mandiri mampu mengatur, memonitor, dan mengevaluasi proses belajarnya sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana etika penggunaan AI oleh mahasiswa pendidikan matematika sebagai calon guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pengalaman dan pandangan mahasiswa mengenai penggunaan AI dalam konteks akademik. Dalam subjek penelitian terdiri atas tiga mahasiswa pendidikan matematika semester 4 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa yang aktif menggunakan platform AI seperti ChatGPT dan Gemini untuk kegiatan akademik sejak tahun 2024. Untuk meningkatkan kredibilitas data penelitian menggunakan triangulasi metode melalui tiga teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara semi terstruktur. Kedua, dokumentasi berupa tangkapan layar riwayat interaksi mahasiswa dengan platform AI yang digunakan. Ketiga, catatan lapangan yang digunakan untuk mencatat respon, antusiasme, keraguan maupun refleksi peneliti selama proses wawancara berlangsung. Data kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Mills, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui proses ini diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai etika penggunaan AI oleh mahasiswa calon guru matematika. Temuan pertama berkaitan dengan pola pemanfaatan AI oleh mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI paling sering digunakan pada mata kuliah yang bersifat abstrak dan memiliki tingkat kompleksitas tinggi, khususnya pengantar analisis real. Mahasiswa memanfaatkan AI untuk memperoleh penjelasan alternatif, memahami definisi formal, serta menelusuri langkah-langkah pembuktian matematika yang sulit untuk dipahami. Temuan ini dapat dijelaskan melalui konsep cognitive scaffolding. AI berfungsi sebagai penyangga kognitif yang membantu mahasiswa memahami konsep yang belum mampu mereka kuasai secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang menjelaskan bahwa proses belajar dapat ditingkatkan melalui bantuan pihak yang lebih
mampu, atau more capable assistant. Dalam konteks digital saat ini, AI dapat dipandang sebagai pendamping belajar yang menyediakan bantuan secara cepat dan fleksibel. Selain itu, mahasiswa menganggap ChatGPT dan Gemini sebagai asisten kognitif harian yang membantu memecahkan masalah matematika menjadi langkah-langkah yang lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Dengan demikian, AI tidak hanya digunakan untuk mencari jawaban, tetapi juga untuk mendukung proses pemahaman konsep. Temuan kedua berkaitan dengan integritas akademik dan batas etika penggunaan AI. Menariknya, mahasiswa mengestimasi bahwa sebagian besar proses berpikir tetap dilakukan secara mandiri. Informan pertama dan informan kedua memperkirakan kontribusi berpikir mandiri sekitar 80% dan AI sekitar 20%. Sedangkan untuk informan ketiga memperkirakan kontribusi berpikir mandiri sebesar 75% dan kontribusi AI sebesar 25%. Mahasiswa juga menyampaikan bahwa penggunaan AI dianggap etis apabila digunakan sebagai sarana awal untuk memahami materi, kemudian hasilnya diverifikasi, diparafrasekan, dan disesuaikan dengan pemahaman pribadi. Mereka menilai bahwa tindakan menyalin hasil AI secara langsung tanpa memahami isinya merupakan bentuk pelanggaran etika akademik. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran etis yang cukup baik pada mahasiswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan rekomendasi UNESCO tahun 2021 yang menekankan bahwa penggunaan AI harus tetap mengedepankan integritas akademik, transparansi, dan tanggung jawab pengguna. Dengan kata lain, yang menjadi persoalan bukanlah penggunaan AI itu sendiri, melainkan bagaimana AI digunakan dalam proses pembelajaran. Temuan berikutnya berkaitan dengan kemandirian belajar dan aspek psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menerima jawaban AI secara pasif. Mereka melakukan verifikasi dengan membandingkan hasil AI terhadap catatan kuliah, buku referensi, maupun sumber lain yang dianggap terpercaya. Perilaku ini menunjukkan adanya karakteristik self-regulated learning sebagaimana dijelaskan oleh Zimmerman. Mahasiswa mampu mengatur strategi belajar, memonitor pemahaman, serta mengevaluasi informasi yang diperoleh. Salah satu temuan menarik adalah munculnya faktor sungkan bertanya kepada dosen, khususnya pada informan kedua. Mahasiswa merasa lebih nyaman bertanya kepada AI karena dapat mengulang pertanyaan berkali-kali tanpa takut dianggap kurang memahami materi. Temuan ini menunjukkan bahwa AI tidak hanya berfungsi sebagai alat akademik, tetapi juga sebagai ruang belajar yang memberikan kenyamanan psikologis. Namun demikian, kondisi ini juga menjadi refleksi bagi pendidik untuk membangun lingkungan pembelajaran yang lebih terbuka sehingga mahasiswa tetap merasa nyaman berdiskusi secara langsung dengan dosen. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal dapat ditemukan. Yang pertama, AI dimanfaatkan terutama sebagai alat pendukung pemahaman konsep matematika yang abstrak melalui fungsi cognitive scaffolding. Kedua, mahasiswa calon guru menunjukkan kesadaran etis dengan melakukan verifikasi, parafrase, dan modifikasi terhadap hasil AI sebelum digunakan dalam tugas akademik. Ketiga, penggunaan AI tidak menghilangkan kemandirian belajar. Justru AI dapat memperkuat self-regulated learning apabila disertai kemampuan evaluasi dan refleksi kritis. Keempat, faktor sungkan bertanya kepada dosen menunjukkan bahwa AI juga berfungsi sebagai ruang belajar alternatif yang memberikan kenyamanan psikologis bagi mahasiswa. Oleh karena itu, tantangan utama pendidikan matematika di era AI bukanlah melarang penggunaan AI, melainkan membangun literasi AI dan etika akademik agar calon guru mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.